Shalom untuk kita semua. Bagi para pemirsa yang ada di rumah, saya mengucapkan syukur sekali oleh karena kita bisa dapat hadir kembali dan kita dapat bertemu kembali di acara renungan singkat. Dan pada saat ini, sebelum kita memulai renungan ataupun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami, atas segala hikmat yang Tuhan sampaikan kepada kami, dan penjagaan Tuhan sehingga kami pun dapat bisa kembali kepadamu untuk bisa merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi kami sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan pada hari ini. Terima kasih banyak ya Tuhan sudah mendengarkan doa kami, sertai kami sepanjang renungan, dan sertai juga para pemirsa yang ada di rumah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya menyambut kita semua kembali di acara renungan ini. Semoga di dalam hari ke hari kita pun selalu dapat dirubah, dapat berubah di dalam tabiat tingkah laku kita, sehingga hari-hari kita pun akan mengalami yang namanya sukacita dan kebahagiaan selalu yang hanya berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Baiklah saudara-saudaraku, untuk renungan pada saat ini saya ambil di dalam buku Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. Saya membacakan untuk kita semua. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat ini saya teringat akan satu waktu di mana pada waktu saya masih SMP, masih baru tamat SD, kami sering sekali melakukan yang namanya makan bersama di dalam keluarga kami. Karena pada waktu saya masih SD, orang tua masih pada sibuk untuk bekerja, tetapi pada waktu saya SMP sudah bisa menyesuaikan waktu untuk bisa bersama-sama untuk makan bersama. Dan kisahnya pada waktu itu saya sangat senang sekali. Padahal makanannya itu sangat sederhana, hanya tahu, sayur, dan begitu juga dengan sambal. Dan makanan favorit saya pada saat itu adalah sambal, yang menurut saya yang paling nikmat, dicampur dengan nasi, diuek-uek gitu ya. Nah kemudian saya bertanya dengan mama saya, "Mama, komposisi daripada sambal ini apa aja gitu ya?" Karena memang pada sambal itu bahan dasarnya adalah cabai ya. Tetapi saya ingin lebih mengetahui lebih dalam supaya mungkin saya suatu waktu nanti saya bisa membuatnya untuk makanan saya pribadi. Kemudian saya bertanya dengan mama saya, ternyata simple saja bahannya, hanya tomat, kemudian sambal, kemudian garam, gula, dan juga bawang gitu ya. Tetapi ada yang spesial yang saya nikmati. Ternyata mama saya menjawab satu hal lagi yang ingin mama sampaikan, yaitu diulek dengan penuh cinta untuk dimakan oleh keluarga. Wah, saya senang sekali. Ternyata memang ada unsur kasih di dalamnya, sehingga pada waktu kita menikmati atau pada waktu kami menikmati sekeluarga itu pun ada rasa damai yang tidak bisa didefinisikan ataupun yang tidak bisa dikomposisikan di dalam lauk pauk tersebut. Nah, ketika kita makan-makan bersama dengan keluarga ataupun kita berkumpul dengan keluarga, kemudian kita makan bareng dengan mereka, itu adalah satu hal ataupun satu momen yang dimana itu akan membentuk dengan kasih ya. Kemudian apabila kita juga bergaul dengan sesama teman kita, kemudian kita menikmati makan bersama-sama, contohnya bergaul ataupun jalan-jalan dengan teman-teman kita, bukankah itu mempererat tali pertemanan kita ataupun tali persahabatan kita? Nah, namun dalam hubungan persaudaraan ataupun hubungan persahabatan tersebut, jika ada yang terganggu maka itu akan lenyap seketika, dan sehingga makanan yang awalnya enak sekali ataupun yang awalnya yang betul-betul mahal, contohnya kita beli makanan di restoran, tetapi oleh karena ada ketersinggungan dari satu dan lain pihak, maka itu pun tidak akan nikmat lagi semahal apapun makanannya. Dan
masing-masing ingin cepat-cepat meninggalkan meja makan, bahkan ya kebencian memecah belah sedang kasih mempersatukan. Kita mendapatkan poin di sini adalah kasih yang mempersatukan, kasih yang akan membuat kita semua semakin nikmat dan semakin mempunyai chemistry-nya di dalam perkumpulan tersebut. Zaman pengarang Amsal, makanan lembu tambun merupakan hidangan yang paling mahal di zamannya. Dan memang pada saat itu lembu tambun itu hanyalah orang-orang kaya yang memakan itu. Tidak seperti makanan seperti sayur-sayuran, ya, kacang-kacangan, buah-buahan itu seperti makanan kelas murahan ya, dan hanya kelas rendahan saja. Namun sepiring sayur dan makanan yang lebih sederhana dihidangkan dan dimakan dalam suasana kasih jauh lebih nikmat daripada sepiring daging yang diimpor dalam sebuah kebencian dan suasana permusuhan. Ini mengingatkan kepada kita apapun yang kita lakukan, yang kita jalani, ketika kita melakukan semuanya itu dengan penuh rasa syukur, penuh rasa kasih kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada keluarga kita semua, pada waktu kita berada di dalam meja makan, maka itu akan membuat kenikmatan suatu kenikmatan yang lebih indah di dalam hati kita. Ya, dikatakan juga kasih menyembuhkan dan mempersatukan, sedang kebencian mencerai-berai. Nah, ini mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatunya jika ada terselip kebencian, maka itu akan susah adanya. Senikmat-nikmat apapun suasana, ketika ada problema di tengah-tengah suasana tersebut, maka itu akan mengacaukan. Kalau misalnya kita ingat-ingat juga kembali cerita kita masing-masing yang ada di rumah, misalkan kita pergi ke satu tempat, kemudian antara keluarga itu ada yang selek, pasti kita pun rasanya tidak enak, tidak merasakan keluasan di dalam berbicara ataupun di dalam berkomunikasi dengan mereka. Ini sebabnya kitab Amsal sangat membuat kita kuat di dalam kasih persaudaraan kita. Sekali lagi saya ingin membacakan di dalam Amsal 15 ayat yang ke-17, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Ini firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada saat ini, dan ini semoga bisa membuat iman kita semakin lebih kuat, semakin lebih bersyukur, semakin lebih mengasihi satu sama lain, sehingga apapun yang kita lakukan itu penuh dengan keistimewaan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.